Alhamdulillah, sahabat bersyukur menemukan video ini. Semoga doa dalam video ini menjadi wasilah perantara dilancarkan rezeki sahabat, dilunaskan hutang-hutangnya, diwujudkan dengan cepat hajat-hajatnya, dan semoga menjadi keluarga yang sukses. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Doa Warid yang dirahmati oleh Allah, semoga sahabat semuanya juga keluarganya diberkahi hidupnya, dilancarkan rezekinya, hajat-hajatnya diwujudkan, dosa-dosanya diampuni, diberi kesehatan dan panjang umur, juga husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Sahabat, mengenai doa dan amal, Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi di sini Allah Taala menjelaskan bahwasannya alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah lah yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu, agar menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menguji kita, menguji makhluknya semuanya, siapa di antara makhluk-makhluknya yang paling bagus amalnya, yang paling baik amalnya. Jadi dalam ayat ini Allah tidak berfirman, tidak menjelaskan dengan perkataan atau kata aktsaru amala, seperti yang dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir. Jadi bukan yang banyak amalnya yang Allah Ta'ala uji, di antara makhluk-makhluknya siapa yang paling bagus dan baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Jadi berulang kali kami jelaskan sahabat, bahwasannya di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qallah. Paling bagus-bagusnya amal atau paling yang dicintai, yang disukai dari amal-amal bagi Allah, yaitu langgengnya, istiqomahnya, konsistennya, walaupun amalan itu sedikit. Jadi di sini sudah jelas dalam ayat, bukan aktsaru amala, bukan amal yang paling banyak yang Allah Ta'ala menguji kita, yaitu yang paling bagus amalnya. Sedangkan di dalam hadis Muslim dijelaskan bahwasannya amal-amal yang paling dicintai oleh Allah yaitu paling langgengnya, paling rutin diamalkannya, walaupun itu sedikit. Makanya dari ta'wil hadis dalam syarahnya, Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim menjelaskan bahwasannya hadis ini menunjukkan konsistensinya seseorang atau istiqomahnya seseorang agar dalam mengamalkan sesuatu itu tidak berlebihan sehingga membebani dan tidak istiqomah. Jadi amalan apapun yang paling penting adalah istiqomah. Dan hadis Muslim ini juga dikuatkan oleh hadis juga Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudhu minal a'mali ma tutiquna." Ambillah, lakukan dari amal-amal, entah amal pekerjaan ataupun amal doa-doa, yaitu amal yang engkau mampu, yang engkau bisa mengendalikan. Masya Allah, inilah pentingnya untuk memilih amalan yang sedikit namun kita mampu untuk mengistiqomahkan. Karena pepatah Arab mengatakan, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karamat, 1000 karomah. Wa thubutul karomah, dan tumbuhnya karomat, adanya karomat, datangnya karomah, bidawamil istiqomah, dengan menjaga atau melanggengkan keistiqomahan. Jadi sudah jelas di sini, ini adalah syair pepatah Arab yang masyhur, bahwasannya istiqomah lebih bagus daripada 1000 karomah. Adapun datangnya karomah, tumbuhnya karomah, yaitu dengan menjaga keistiqomahannya. Di sini dalam arti beberapa ulama menjelaskan bahwasannya orang yang istiqomah sudah pasti akan mendapat karomah. Itu sudah pasti. Namun orang yang mendapatkan karomah belum tentu itu tumbuh hasil daripada istiqomah. Jadi disinilah yang menang.
orang yang istiqomah. Dia istiqomah, pasti ketika istiqomah mempunyai karomah dengan amalannya, namun yang mempunyai karomah belum tentu dia mendapat amalan pahala dari sebuah amalan yang diistiqomahkan. Itulah makanya paten bahwasanya istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Selanjutnya sahabat tentang amalan. Semuanya kita niatkan. Seperti saya ini sahabat, dalam sisa umur saya niatkan mencari ilmu. Agar jika kami mati, kami dicatat dalam keadaan mencari ilmu. Ketika mengamalkan sesuatu, selain menancapkan niat ikhlas, niatkan juga di akhirat sahabat. Untuk akhirat, untuk amal ibadah, doa-doa itu. Jangan semata-mata untuk dunia. Karena apa? Karena segala sesuatu innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu tergantung dari niatnya sahabat. Jadi ketika sahabat mengamalkan, niatkan dua. Untuk dunianya dan untuk akhiratnya. Seperti itu sahabat. Biar dunianya dapat apa yang dituju dan juga akhiratnya dapat. Bukan semata-mata untuk dunia. Yang semata-mata untuk dunia apa? Ketika mengetahui suatu contoh hadis Nabi, man qara'a surat al-waqi'ah, siapa yang membaca surat waqi'ah fi lailatin atau fi kulli lailatin, setiap malam, lam tusibhu faqah abada, lam tusibhu al-faqatu abada, maka faqah atau kefakiran, kekurangan tidak mengenai orang itu selamanya. Ketika dia mengamalkan surat al-waqi'ah, terus masih saja Allah Ta'ala belum kayakan dengan cepat, padahal pasti Allah Ta'ala kayakan, akhirnya menyerah dan tidak mengamalkan. Ini artinya orang mengamalkan semata-mata untuk dunia. Padahal kita seharusnya dalam mengamalkan sesuatu, niatkan untuk dunia dan juga akhirat, biar menjadi amal kita di dalam alam barzah dan juga di alam akhirat. Seperti itu cara mengamalkannya sahabat. Sehingga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Suatu contoh, kita sudah niat mau ke masjid sholat. Andai kata mati, kita murni. Murni adalah melakukan sholat. Tetapi ketika kita sampai ke masjid dan melakukan sholat, maka ada sesuatu hal syubhat yang akan terjadi. Mungkin ada orang lain kalau lagi jejaka pengen diambil mantu atau pengen dipuji dan membaca ayat yang bagus, pura-pura khusyuk dan lain sebagainya, sehingga amal tadi itu kemasukan syubhat-syubhat yang mana bisa mengandung riya dan lain sebagainya. Suatu contoh, saya niat haji. Ketika niat haji sudah DP, ketika DP saya meninggal, maka saya itu dicatat dalam keadaan haji murni. Tetapi kalau haji di sana ada syubhat, mana bentrok sama orang, tengkar, padahal haji tidak boleh mujadalah, tidak boleh melakukan dosa kecil, fusuk, dan lain sebagainya. Nah, ketika haji mungkin saja ada kelakuan-kelakuan pekerjaan yang melanggar aturan. Seperti itu. Sehingga jika mati dalam haji, maka itu jelas tidak lebih baik daripada yang mati saat niat. Itulah yang dimaksud niat lebih penting. Makanya dalam amalan ini sahabat, Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura yang berbunyi seperti ini, man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man kana yuridu hartsal akhirati, siapa orang yang mengharapkan ladang-ladang itu, yaitu ladang akhirat, tujuan akhirat. Ini bisa amalan kita yang baca ataupun pekerjaan kasab. Apapun yang diniatkan untuk akhirat juga, lebih-lebih mengutamakan akhirat, nazid lahu fi harthih. Allah Ta'ala akan memberi keberkahan, memberkahi hasilnya dan beri keuntungan yang banyak di dalam dunia dan juga di dalam akhirat. Sahabat, ada dua keuntungan ketika kita mengamalkan sesuatu untuk tujuan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala akan beri hal yang dibutuhkan atau hasil keuntungan yang berbau dunia di dalam dunia, dari kekayaan kalau bekerja, kalau amalan dari khasiat-khasiatnya, dan juga Allah Ta'ala kasih juga pahala, ganjaran, upah di akhirat. Wa man kana yuridu hartsad dunya, tetapi jika seseorang itu bekerja atau mengamalkan hanya tujuan dengan dunia, maka nu'tihi minha, Allah Ta'ala ngasih bagian keuntungan dari dunia, wa ma lahu fil akhirati min nasib, maka tidak ada di dalam akhirat dari bagian-bagiannya. Jadi itulah patokannya, niat diperbaiki, istiqomah diperbaiki, dan jangan mengeluh. Cuma ngamalkan berapa hari sudah mengeluh, itu tidak baik sahabat, tidak baik sama sekali. Nah,
Sekarang adalah langsung pada amalannya, amalan yang sangat baik untuk diamalkan di dalam kitab Al-Adhkar wal Adiyah, yaitu beberapa zikir dan doa-doa. Al-Latifu, dari asma Allah Al-Latif. Ya Latif, Ya Latif. Inilah amalannya yang harus diamalkan. Bi barakati hadzal ismi, dengan barokahnya nama ini Al-Latif atau Ya Latif, tas'adu al-malaikatu, malaikat itu naik bi'a'malil mu'minina, dengan membawa amal-amalnya orang mukmin, ila samai, kepada langit. Dalam arti di sini melapor. Dalam arti di sini melapor ke hadirat Allah. Wa idza qara'tahu yaumiyan, jika engkau membaca setiap hari kepada Al-Latif, jika engkau membaca Ya Latif setiap hari 30 marratan, 30 kali, cukup 30 kali setiap hari sahabat, qailan, dengan mengatakan atau berdoa Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu 30 kali. Biniyati qada'i hajatin, dengan niat untuk memenuhi hajatnya, agar hajatnya terkabulkan, membaca 30 kali. 30 kali tadi dibaca agar hajatnya dikabulkan. Tentunya baca tawassul dulu Al-Fatihah kepada Kanjeng Nabi, kedua orang tua sahabat dan guru-guru sahabat, lebih-lebih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi cukup membaca 30 kali, waktunya bebas kapan saja. Ketika membaca 30 kali dengan niat agar hajatnya dipenuhi, qudiyat, maka hajat itu akan dikabulkan, dipenuhi biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Kalau kudita, maka engkau akan dipenuhi, sama kudiyat ataupun kudita. Kalau dibaca kudita, maka engkau akan dipenuhi biiznihi, dengan izin Allah ta'ala. Ini yang pertama sahabat. Namun di sini dilanjutkan, wa idza ajasta, jika engkau itu lemah, apes atau tidak mampu, angqadai hajatimma, dari memenuhi hajat. Hajat ini emaknya di sini adalah mazaidah. Jadi jika engkau tidak bisa mampu memenuhi hajat apapun, sekecil apapun, seolah-olah tidak mampu berbuat untuk mewujudkan hajat, maka di sini fasolli rakaataini, solat 2 rakaat, solat hajat. Waktunya kapan saja, namun tengah malam itu lebih baik. Wa ba'dal intiha, dan setelah selesai, kul, katakan Ya Latifu mi'ata marrah, 100 kali. Ya Latifu, Ya Latifu 100 kali sahabat. Fa innallaha, maka setelah solat hajat dan bertawassul dahulu tentunya, dan membaca Ya Latifu 100 kali, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala, yaqdi hajataka, akan memenuhi hajatmu. Amin. Wa yahullu, dan Allah ta'ala menguraikan atau melepas muskilatak, permasalahan-permasalahan kamu, bisyaklin, dengan cara la yakhturu ala balika, yang tidak tergambar atas pikiran kamu. Jadi Allah Ta'ala akan mewujudkan apa yang tidak pernah engkau gambarkan, tidak pernah engkau sangka, atau tidak pernah engkau pikirkan. Jadi ketika sudah melakukan riyadhah solat 2 rakaat dan bertawassul dan membaca Ya Latifu 100 kali, maka Allah Ta'ala akan memenuhi hajatmu, mengangkat semua masalah-masalahmu, menguraikan, dan Allah Ta'ala akan mewujudkan hajatmu dengan cara Allah yang sama sekali engkau tidak memikirkannya. Seperti itu sahabat. Jadi inilah amalannya sahabat, yang ringan, cukup dibaca 30 kali dalam sehari. Namun jika genting dan belum terasa, maka solat 2 rakaat dan dibaca 100 kali. Namun diusahakan kalau belum benar-benar terdengar reaksinya atau terwujud, diulangi lagi sehingga terhitung istiqomah. Seperti itu sahabat, semoga membawa barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.